Suara sumbang mulai bermunculan dan meminta Sintayong angkat koper pasca kegagalan di Piala AFF 2023. Rapor Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Seperti diketahui, Sintayong mulai ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2020. Dia datang dengan status jebolan Piala Dunia. STY merupakan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Sintayong diplot menggantikan posisi pelatih kepala yang ditinggalkan Simon McManamy. Adapun jabatan yang diemban sang pelatih terbilang berat. Coach Sin tidak hanya memimpin tim senior Indonesia, melainkan juga U19 dan U23. Rapor pelatih Sintayong bersama Timnas Indonesia masih tampak bagus. Catatan tim Garuda asuhannya dominan menang, tetapi 2 kali gagal menjuarai Piala AFF. STY terikat kontrak memimpin Timnas Indonesia hingga Desember 2023. Kini 3 tahun sudah Sintayong memimpin Timnas Indonesia di sejumlah turnamen. Rapor Timnas Indonesia di bawah asuhannya sejauh ini pun bisa kita ketahui bersama. Usut punya usut, skuad Garuda masih dominan menang. Dilansir dari Transfer Market, Sintayong telah memimpin Timnas Indonesia dalam 29 pertandingan. Adapun rinciannya adalah tim asuhannya mencatatkan 16 kemenangan, 7 kali hasil seri, dan 6 kekalahan. Prestasi membanggakan dari Sintayong adalah mampu membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Publik berharap STY mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen bergengsi tersebut. Supporter Malaysia serbu akun Piala AFF. Timnas Indonesia mengalami kekalahan dari Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Namun supporter Malaysia justru menyerbu akun Piala AFF. Kemenangan ini membuat Vietnam melaju ke final Piala AFF 2022. Sedangkan bagi Timnas Indonesia, kekalahan ini membuat mereka mengubur mimpi untuk bisa mengangkat Piala AFF 2022. Usai laga ini, supporter Malaysia justru bermunculan di akun media sosial resmi Piala AFF @AFF Mitsubishi Electric Cup. Terlihat ketika akun Instagram tersebut mengunggah momen ucapan selamat kepada Vietnam yang telah berhasil melaju ke final Piala AFF 2022. Vietnam, jawara 2018 kembali ke partai puncak, tulis akun Instagram resmi AFF tersebut. Sontak postingan ini justru membuat supporter Timnas Malaysia menyerbu dengan berkomentar di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka yang justru mengapresiasi kinerja skuad Garuda meski kalah melawan Vietnam. It's okay Indonesia, kamu sudah buat yang terbaik. Bukan rezeki Anda kali ini untuk layak ke final. Salam dari fans Malaysia, tulis salah satu akun. Doakan kejayaan Malaysia esok, celetuk akun lainnya. Banyaknya warganet yang mengecam Timnas Vietnam tak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara lainnya menandakan Timnas Vietnam layaknya sebagai tokoh antagonis dengan karakter permainan yang menjurus kasar dan penuh provokasi dari para pemainnya. Sintayong bakal diadili di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022. Tim Garuda sudah puluhan tahun memimpikan gelar tersebut tapi belum juga berhasil membawa pulang trofi AFF. Pratama Arhan dan kawan-kawan ditumbangkan Vietnam dengan skor 0-2 dalam semifinal leg kedua Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Maidin Hanoi pada Senin malam 9 Januari kemarin. Suara sumbang mulai bermunculan dan meminta Sintayong angkat koper pasca kegagalan di Piala AFF 2023. Namun jika mantan arsitek Timnas Korea Selatan tersebut melepas jabatannya sekarang, apa yang sudah dibangun STY akan sia-sia. Lupakan kegagalan di AFF 2022, mengingat jadwal padat kompetisi di Asia sudah menunggu. Tahun ini selain Piala AFF, masih ada Piala Dunia U20 dan Piala Asia 2023 yang menjadi tugas STY. Menurutnya, pelatih yang membawa Songnam FC menjadi kampion di Liga Champions Asia 2010 ini harus diberi kesempatan terlebih dahulu. Bukan sampai Piala Dunia U20, tetapi hingga Piala Asia 2023. Yang jelas masyarakat Indonesia tidak boleh berharap banyak Indonesia bisa berprestasi di Piala Dunia U20 dan Piala Asia 2023. Yang terpenting adalah bagaimana Timnas Indonesia menunjukkan penampilan yang terbaik. Setidaknya bisa lebih baik dari Piala AFF 2022 dan mencoba untuk mengubah gaya permainan yang terlihat kurang maksimal selama Piala AFF 2022 berlangsung.
Menyinggung kontrak STY bersama Timnas Indonesia, sebelumnya banyak suara yang menyatakan untuk Iwan Bule dan STY untuk mundur. Akan tetapi Hassani menjelaskan bahwa Sintayong itu terikat kontrak dengan PSSI, bukan hanya dengan Iwan Bule secara pribadi. Oleh karenanya seharusnya langsirnya kepengurusan Iwan Bule tidak akan langsung berpengaruh. Akan sangat keliru jika saat ini banyak yang menyuarakan STY untuk mundur hanya karena gagal di Piala AFF. Pada event yang akan datang mungkin akan menjadi pembuktian Sintayong. Tidak sedikit pula masyarakat yang menyuarakan dukungannya kepada Sintayong. Kita pun harus sadar untuk mendapatkan timnas yang tangguh tidaklah instan. Ada proses yang sangat panjang yang harus dijalani.